Jadi kita teruskan tentang hikmah puasa. Sayyidina Ali pernah berkata, "Shaumul qalbi khairun min shaumi lisan." Min shaumi lisan. Wa shaumi lisan khairun min shaumil batn. Ya. Yaitu puasa hati lebih baik dari puasa lisan, lidah. Dan puasa lidah lebih baik dari puasa perut. Dalam bahasa Arab, sering mereka menggunakan satu kata untuk mencakup semua. Jadi kalau batn, perut itu bukan hanya perut saja. Mencakup ya, minum, makan minum dan ya, hubungan seksual, ya, syahwat, ya, itu mencakup semua itu. Kalau lisan, begitu juga mencakup semua panca indera. Bukan hanya mulut saja, tapi mata, telinga, semuanya panca indera itu. Okay. Dan kalbu begitu juga, kalbun. Karena bahasa Arab sering, kalau kita baca menggunakan satu istilah, terkadang ada istilah namakan umum, terkadang istilah itu khusus. Seperti dalam Quran Allah sebutkan sedekah. Terkadang sedekah itu diartikan zakat. Terkadang sedekah biasa, yaitu sunnah. Terkadang sedekah itu zakat, berarti wajib. Itu. Jadi harus kita mempelajarinya supaya tahu konteksnya. Jadi dalam ucapan ini, puasa hati, qalbun itu mencakup semua tahap hati. Ya. Jadi kalau Sayyidina Ali sendiri menjelaskan ketika ditanya apa itu shaumul qalb, puasa hati. Salah satu penjelasan beliau adalah itu menahan min afkari atau min fikrati, ya, yaitu pikiran, min atham, tentang semua perkara dosa. Itu mencakup semua juga. Jadi berarti kalbu di sini bisa diartikan yang paling rendah, yaitu sadrun, hati yang menghadap pada makhluk. Di sinilah semua masalah hati. Ya. Pikir yang tidak baik terhadap orang lain itu sangka buruk. Ya. Prasangka buruk itu adalah masalah hati. Jadi harus ditahan. Namakan puasa hati. Yaitu ketika ada sangka buruk muncul, ditahan. Ya, itu maksudnya. Dan juga berarti semua penyakit hati, yaitu ujub, takabur yang ada di dalam hati itu, hasad, dengki, semuanya. Jadi banyak sekali. Ketika muncul itu harus ditahan. Ya, memang ada di dalam, tapi harus ditahan. Itu semua namakan shaum. Ya, shaum itu menahan. Jadi berarti puasa yang paling baik itulah puasa dalam hati. Nah, Sayyidina memberikan pembagian itu 3, ya. Hati, lisan, dan perut. Jadi umumnya orang puasa perut saja. Ya. Tapi Nabi juga pernah memberi isyarat tentang pentingnya puasa lisan. Yaitu pernah Nabi panggil 2 orang perempuan yang ghibah, bicara buruk tentang orang lain, disuruh muntahkan. Mereka mengatakan, kami sedang puasa. Nabi minta dibawakan baskon, disuruh mereka muntah. Akhirnya mereka muntahkan daging. Ya. Nabi mengatakan, orang yang ghibah itu seperti makan daging saudaranya. Ya, berarti Nabi mengatakan, orang yang ghibah batal puasanya. Ya, karena harus muntahkan daging. Berarti dia sudah makan. Ya, sudah makan daging orang lain. Itu puasa lisan. Ya, sangat penting. Ya, jadi bukan hanya menahan dari makanan saja dan minuman saja, tapi harus puasa lisan.
Ya. Dari puasa lisan lebih baik dari puasa perut. Tapi yang ada lebih baik lagi iaitu puasa qalb. Lebih baik dari puasa lisan. Ya. Jadi umumnya menahan dari semua lintasan pikiran yang ada kaitan dengan dosa-dosa, yang ada kaitan dengan sesuatu yang tidak baik. Ya, itu puasa qalb. Ya. Jadi kalau mau dirinci, itu puasa qalb itu dimulai dengan puasa sadrun, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk. Jadi tidak melakukan apapun untuk makhluk. Ya, tidak bicara, tidak mendengar, tidak melihat, tidak melakukan apapun, bukan ditahan untuk makhluk, dialihkan untuk semata-mata pada Allah. Ketika semata-mata kena Allah, itu sudah teralih menjadi puasa qalbun. Dan puasa qalbun ini adalah menahan dari semua yang muncul itu, semua lintasan pikiran, ya, yang negatif, yang tidak baik. Setiap kali muncul, ditahan. Muncul, ditahan. Dan itu qalbun. Karena qalbun sudah berpaling pada Allah. Jadi puasanya itu dari segala sesuatu yang lain. Okay? Kemudian masuk ke puasa fuad. Puasa fuad itu adalah tidak melihat kecuali Allah yang terlibat. Ketika memberi, melihat Allah yang memberi. Ketika menerima, melihat Allah yang menerima. Ketika berdiri, duduk, berjalan, semuanya menyadari bahwa di sebalik semua itu Allah yang menggerakkan. Itu puasa fuad. Tidak melihat yang lain kecuali Allah yang menggerakkan. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Tidak membenci seseorang kecuali karena Allah. Ya. Itu orang yang sudah melihat Allah di sebalik setiap tindakan. Jadi puasa dari yang lain. Itu puasa fuad. Kemudian masuk lagi, ya, puasa lub. Puasa lub di sini adalah sama dengan puasa akal, yaitu tidak memahami apapun kecuali dengan pemahaman Allah. Tidak merujuk pada apapun kecuali dengan ajaran Allah. Ya. Tidak bertindak kecuali dengan pemahaman yang diberikan Allah. Ya. Itu puasa lub. Dan pikirannya cuma Allah saja. Dan pikirannya cuma apa saja yang dia lakukan itu berkaitan dengan Allah. Jadi bukan hanya melihat tangan Allah terlibat, tapi seluruh pemahamannya itu Allah. Ya. Dia tidak melakukan apapun kecuali dia memahami bahwa Allah yang menggerakkannya, Allah yang memberi dan menerima, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, Allah yang segala-galanya. Ya. Ketika terjadi ini, dia sudah puasa lub dan seterusnya, ya, yaitu sir, akfa dan seterusnya. Itu tingkat tinggi yang tidak ada apa-apa kecuali Allah saja. Tidak terlintas dalam pikirannya, tidak melihat, tidak merasa, tidak apapun kecuali Allah saja. Itu puasa tingkat tinggi. Dan seluruh ini dinamakan puasa qalbun, puasa hati. Ya, saya paham sekarang. Dari berawal dengan paling rendah itu ada tidak menggunakan pikiran kita untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa. Hilangkan puasa dari itu. Ketika muncul mau melakukan dosa, ketika muncul marah-marah, ketika muncul prasangka, ketika muncul hasad dengki, ditahan semua. Ya.
Berarti bagi murid-murid itu dalam perjalanan rohani harus puasa ini, ya, berawal dengan hubungannya dengan gurunya. Ketika ada sesuatu yang kurang baik, ya hilangkan, bukan membuka puasanya. Ya, dia menahan, dia tidak mau menerima itu, karena itu akan membatalkan puasanya, puasa hatinya. Ya. Jadi apa saja muncul yang dia kurang senang dengan gurunya, dia harus tahan, harus menahannya. Kalau ada puasa hati, kalau tidak ada puasa hati. Ya. Dan dari situlah muncullah semua sifat-sifat yang namakan kurang beradab terhadap guru, sehingga tidak boleh ada haraj. Haraj itu adalah sesuatu yang muncul dalam hatinya yang kurang senang dengan sikap guru, ucapan guru, nasihat guru. Semua itu kalau rasa kurang senang saja, itu sudah buka puasa hatinya. Paham? Jadi harus ditahan. Harus ditahan supaya dia tidak batal puasanya. Puasa hati. Tapi yang lain tuh cukup penting juga. Puasa lisan itu sangat penting, ya. Dari segala panca indera disebutkan lisan itu karena yang paling berhak dipenjarakan itu lisan, melebihi yang lain. Karena seseorang itu sering terpuruk itu kena mulutnya. Orang Melayu sudah paham itu, kena mulut badan binasa. Kalau di sini, ya, mulutmu harimaumu, ya. Jadi mulut harus dipuasa, ya, harus ditahan. Baterai mau hilang, mau habis. Jadi kurang muncul hilangnya. Jadi harus puasa, ya. Ini hikmah puasa. Jadi hikmah puasa di sini bukan hanya menahan dari makan minum saja, ya. Jadi harus puasa lisan, puasa kalbu, dan ini semuanya seperti tadi mencakup semua tahap, ya. Jadi terkadang dalam bahasa Arab begitu, menggunakan satu kata untuk umum dan untuk khusus. Jadi di sini kalbu mencakup semua, sebagaimana lisan mencakup semua, sebagaimana perut mencakup semua, ya. Saya paham. Ya, ini sedikit hikmah puasa. Jadi usahalah sedapat mungkin puasa perut, puasa lisan, dan puasa kalbu. Oke, insyaallah. Jadi supaya puasa kita sempurna, sesempurna mungkin, insyaallah. Ya, cukup ya. Wali barakati Rasulih al-Baitin. Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Bismillah. Mungkin ganti